Halo Cinecrib, balik lagi di trailer reaction bareng gua Rashid Hari. Dan yang kali ini mau gue tonton trailernya adalah sebuah film yang mungkin buat kita para orang Indonesia itu bisa disebut sebagai film yang membanggakan ya. Anjir, kita orang Indonesia nih kan emang gampang bangga nih, gampang tersulut nasionalismenya ya kayaknya ya. Tapi benar, ini gue gak berlebihan kalau bisa dibilang untuk orang Indonesia ini adalah film yang membanggakan. Soalnya ini adalah film Hollywood yang gak main-main, dalam arti bukan film bernuansa straight to DVD, straight to streaming, straight to VOD. Ini film yang lumayan punya nama di Hollywood dan didirect sama sutradara Indonesia. Apalagi kalau bukan Nobody 2, yang of course ya adalah sequel dari Nobody pertama yang rilis kalau nggak salah tuh sekitar tahun 2021. Dan sequelnya ini bakal tayang tanggal 15 Agustus. Tapi kalau di Indonesia belum tahu sih, belum ada konfirmasi. Cuman tebakan gue ya antara sama tanggal 15 Agustus atau maju 2 hari tanggal 13 Agustus. Soalnya tanggal 15 tuh kan Jumat, sedangkan film luar itu bisa ada dua kemungkinan kalau tayang di Indo ya. Bisa tayang hari Rebo atau hari Jumat. Jadi either ikut tanggal 15 atau maju 2 hari itu tanggal 13, antara dua itulah. Cuman menarik aja sih. Itu hampir nggak pas banget sih, tapi hampir bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Indonesia. Jadi kayak merayakan kemerdekaan dengan cara menonton film Hollywood yang dibikin sama anak bangsa, asik. Ya ini nggak perlu gue perkenalkan atau jelaskan lebih jauh ya. Lu semua udah pada tahu yang direct adalah Timo Tjahjanto, yang emang belakangan ini pelan tapi pasti udah mulai merintis karir sampai keluar. Namanya udah dikenal sih. Kalau di luar negeri tuh salah satu sutradara Indonesia yang paling punya nama, paling dikenal, paling dicintai ya Timo Tjahjanto. Karena film-filmnya itu bisa expand ke penonton luar. Dan Nobody 2 ini adalah salah satu dari beberapa proyek Hollywoodnya Timo ya. Dia emang udah punya beberapa proyek Hollywood. Jadi kalau ada yang nanya kapan sebelum iblis menjemput 3, sabar dulu guys. Pak Timo nih lagi sibuk melanglang buana ke luar negeri dulu. Nanti suatu hari nanti mungkin akan kejadian, semoga ya. Tapi ini adalah salah satu dari beberapa proyek Hollywoodnya Timo. Yang pertama itu Last Train to New York, remake-nya Train to Busan, yang nggak tahu itu apakah bakal dilanjut apa enggak. Soalnya aslinya Last Train to New York tuh bakal rilis 2023. Udah tahun lalu harusnya, 2 tahun lalu bahkan ya. Udah rilis 2 tahun lalu harusnya. Cuman diam-diam itu sama PH-nya dicabut dari release date, terus nggak dikasih tanggal tayang baru. Nggak tahu apakah jadi atau nggak, karena hype-nya juga nggak terlalu gede ya. Dalam arti, nggak semua orang akan antusias menyambut remake untuk film yang segede itu dicintai sama para sinefil. Emang itu proyek yang risky banget, jadi gue nggak tahu apakah itu bakal lanjut. Kalau lanjut ya syukur, kalau nggak ya udahlah kita move on. Tapi yang udah lebih pasti itu adalah The Beekeepers 2, sequel dari The Beekeeper-nya Jason Statham ya. Kalau itu belum ada tanggal tayangnya juga, tapi syuting tahun ini udah pasti. Kalau ini udah pasti, tenang. Ini syuting tahun ini berarti ya let's say kemungkinan tayangnya tahun depan lah, 2026. Kalau lu pengen Timo tuh ngegarap film Hollywood apalagi, silahkan tulisin di kolom komentar, siapa tahu dibaca kan. Pengen dia tuh mungkin ikutan franchise Hollywood gede apa gitu mungkin ada, atau lu punya ide lain silahkan tuliskan. BTW kalau ngomongin Nobody ya, film yang pertama tuh sebenarnya modest success sih. Dalam arti dia sukses, bisa profit, tapi nggak yang meledak ratusan juta dolar, enggak sih. Budgetnya aja yang kecil, budgetnya itu cuma 16 juta dolar, sedangkan dia bisa dapat sekitar 57 jutaan lah di seluruh dunia. Tapi gue yakin film kedua ini kalau di Indonesia ya dijualnya dengan disutradarai oleh orang Indonesia bakalan ya mungkin nggak yang sampai berkontribusi berapa puluh juta, cuman akan lebih banyak sih pendapatannya. Gue yakin. Tapi menurut lo gimana film pertamanya? Review lo, tanggapan lo gimana soal Nobody yang pertama? Bisa juga lo tulisin di kolom komentar ya. Nobody pertama review kalian gimana? Kalau buat gue sih itu mengingatkan ke sebuah masa ya. Masa-masa akhir 2010-an terus awal 2020-an itu kan lagi rame banget tuh film yang kayak berusaha mengikuti formula kesuksesannya John Wick ya. Rame banget. Lu list tuh bisa banyak banget deh. Film-film action yang kayak coba ngikutin pakemnya John Wick, mau itu dari directing action, dari format cerita soal pembunuh bayaran atau pembunuh apapun itu yang udah pensiun, punya organisasi terus bangkit kembali, muncul dari pensiunnya, balik lagi munuhin orang. Tuh lagi banyak banget pada era-era itu, lagi menggunung, termasuk yang dibikin sama orang-orang di balik John Wick itu sendiri ya. Nobody kan juga sama tuh, produsernya David Leitch, itu yang bikin John Wick. Dan buat gue Nobody yang paling deket sih emang ngikutin John Wick. Sama-sama soal pembunuh yang pensiun, udah berusaha hidup dengan kehidupan normal, terus akhirnya balik lagi karena satu hal yang mungkin dianggapnya sama banyak orang tuh sepele. Kalau John Wick kan anjingnya mati tuh, kalau Nobody gelang kucingnya
si karakter utama nih hilang anjir. Itu lebih remeh lagi anjir. Bukan kucingnya mati ya, gelang kucingnya hilang. Tapi yang gue suka dari Nobody adalah gini loh, karakternya itu berproses lewat berantem yang dia jalanin. Lu tonton ulang Nobody, lu perhatiin di awal si karakternya Bob Odenkirk ini karena mungkin udah lama pensiun, terus udah tua juga ya, berantemnya tuh kayak masih agak kaku gitu, masih kepayahan, masih ragu-ragu mau bunuh orang, mau ngehajar orang tuh masih agak ragu. Tapi pelan-pelan tuh setelah semakin banyak orang dia habisi, dia makin jago, kayak udah inget lagi, oh iya berantem tuh kayak gini. Udah inget lagi, bahkan semakin enjoy, kayak semakin lama dia semakin menikmati kekerasan yang dia kasih. Itu gue suka karena dari filmnya kita bisa ngeliat proses karakter itu menggali lagi masa lalu dia, memunculkan lagi identitasnya, dan itu secara bertahap, nggak yang tiba-tiba langsung jago lagi, langsung sadis lagi, nggak, ada prosesnya. So seperti apa Nobody itu, langsung aja lah ya kita tonton trailernya. Walaupun gue karena ini Universal Pictures, gue nggak yakin apakah gue bisa menampakkan trailernya dengan terang-terangan atau harus gue blur dan segala macam. Tapi ya, let's see. I've come to terms with the fact that you don't have an average job. Ya udah tahu ya. You guys having fun at the convention? But we haven't seen you in months. What happened to your eye? Somebody found it. Jadi nggak punya waktu buat keluarga anjir. Oke. And summer breaks just Still looks fun. We should do something. Strictly family time. Come on, kids. It can be an adventure. Anjir. Let's do this. Wah. Ini Timo versi The Big Four kayak ya. I'm Bangsat, bapak-bapak banget anjing. Hey, city boy. Hey, Get out of here. Mampus, aduh. I understand protecting your sister. Kalau gue jadi bapaknya gue pukulin sih. Anjing, keterlaluan banget anjing. Lu penjaga apa taman bermain nampolin bocah anjing. There are other ways to handle things. I left my phone. Hutch, no. Oh. Oke. Colorful ya tapi ya. Aduh ya, visualnya anjir. What the hell, Hutch? On our first date? Stumbled into something. Oke. Oh iya, Sharon Stone kan villainnya. She's crazy. You want to de-escalate the situation. De-escalate. No escalating. Guys, I'm not gonna fight you. I'm here on vacation. Oke. Oh, yes. Nobody. Scorched earth. I just want a break. There's no way. Dia bener-bener capek. We all have different sides. Oh, But most of all, you're a dad. oke. Go fix this shit. Oh. Wow. Semua ada ya. I told you. Anjing. Yes, ini Timo versi The Big Four ya. Keren sih ini, dan gue bisa paham kenapa yang ditunjuk untuk ngedirect akhirnya adalah seorang Timo Cahyanto. Ini emang stylenya dia banget, walaupun gue yakin lah dengan gaya Hollywood tuh pasti perlu ngelakuin beberapa penyesuaian ya. Cuman kalau based on the trailer sih ya emang gue lihat masih gayanya Timo banget ya. Cuman lu jangan berharap brutal kayak Shadow Stray mungkin ya, atau The Night Comes For Us. Itu untuk rilisan bioskop kayaknya terlalu brutal, cuman it still looks hard hitting lah. Dan gue gak sabar anjir menanti klimaksnya, karena kan pasti klimaksnya itu adalah
adalah ngelawan Sharon Stone. Sharon Stone yang goes crazy kayak tadi lu lihat ya, di joget-joget lah, kelihatan kayak psikopat. Cuman gue nggak tahu kenapa itu nggak dilihatin di trailernya. Apakah emang klimaksnya ternyata bukan berantem melawan Sharon Stone atau emang save the best for the last, gue nggak tahu. Ya gue harap ada pertarungan ngelawan Sharon Stone. Anjir, Sharon Stone itu salah satu aktris paling keren sepanjang masa, dan gue yakin Timo itu sangat fanboying pada saat dia ngedirect Sharon Stone ya. Dalam hati dia, bukan pas lagi ngedirect terus wah saya ngefans padamu, enggak, dia profesional. Cuman gue yakin dia juga ngefans sama Sharon Stone, jadi pastilah dia akan memberikan porsi yang signifikan buat si aktris. Tapi BTW gue selalu merasa ya, baik Nobody 1 ataupun ini dari trailernya juga Nobody 2, itu selain John Wick, influence yang diambil juga dari film-film Jackie Chan gak sih? Lu ngerasa juga gak? Dari action yang ada bumbu komedinya, terus gimana karakter utamanya itu menggunakan properti di sekitar dia sebagai senjata, properti-properti yang mungkin kayak gak penting itu dijadiin alat yang sangat mematikan, itu kan sangat Jackie Chan. Style fightingnya, gimana adegan actionnya itu dieksekusi, lumayan ngingetin sama film-filmnya Jackie Chan, khususnya yang dulu sih kayak Police Story dan teman-teman. Tapi ngomong-ngomong soal Timo dan Hollywood ya, tadi kan gue udah nanya tuh, kalau menurut lu kira-kira dia bagusnya, pengen lu itu ngedirect apa di Hollywood berikutnya? Kalau gue sih action kan udah nih ya, action udah di Nobody 2, terus The Beekeeper 2 juga, dan sebenarnya The Shadows Trace itu kan karena Netflix juga udah masuk ke penonton worldwide, orang-orang tuh udah tau lah Timo adalah seorang sutradara action. Tapi Timo as a horror director kan nggak sebanyak itu yang tahu. Jadi gue sih berharap Timo bakalan ngedirect horror, tapi bukan horror hantu-hantuan yang gue pengen. Gue berharap dia ngedirect slasher. Nah, gue pengen Timo itu ngedirect slasher yang itu ngelanjutin franchise yang mungkin udah ada atau udah mati, bahkan mati suri gitu ya, kayak misalkan Friday the 13. Gue pengen banget tuh ngeliat Friday the 13 directed by Timo Cahyanto, atau ngelanjutin Texas Chainsaw Massacre ya, yang terakhir kan nggak terlalu bagus tuh penerimaan dari penonton, walaupun gue suka banget itu yang terakhir tuh, itu bener-bener goblok dan over the top, brutal banget, gue suka. Tapi bisa tuh digarap sama Timo. Atau mungkin ngebangkitin franchise modern itu Hatchet tuh buat gue adalah salah satu franchise slasher modern yang underrated dan paling keren, paling brutal. Victor Crowley itu sangat-sangat ikonik, cuman kalau di penonton mainstream sayangnya belum banyak yang tahu ya. Bisa juga itu di remake atau dilanjutin sama Timo. Banyaklah IP slasher yang sangat layak dibangkitin dan didirect sama Timo Cahyanto. Itu sih harapan gue. Tapi untuk Nobody itu kita tunggulah ya, antara tanggal 13 Agustus atau 15 Agustus. Menurut lu gimana dari trailernya? Apakah terlihat menjanjikan atau mungkin lu ingin berkata lain? Bisa sampaikan opini lu di kolom komentar. Oke, dan seperti biasa gue mau ngucapin makasih dulu buat teman-teman yang masih setia join membership Cinecrip, terutama beliau-beliau berikut ini dari Tir Besti dan La Familia. Thank you so much sudah mendukung kami selama ini. Tir Sobat juga thank you, walaupun gak ada namanya di sini ya. Oke, gitu gue Rashid Hari. Sampai ketemu di trailer reaction berikutnya.